ada anak kecil yang sudah bisa secara rohani lebih baik daripada orang yang lebih dewasa. Maka tidak bisa diukur dari waktu, dari umur, bahkan tidak bisa diukur juga dari status seseorang ya. Ya bukan berarti ya saya lebih kurang dari Bapak Ibu, atau sebaliknya Bapak Ibu lebih kurang dari saya. Secara pertumbuhan rohani kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan rohani kita di hadapan Dia. Ya kalau saya lebih, ya mungkin saya lebih duluan. Tetapi tidak ada berhubungan dengan status seseorang, karena ada orang tertentu yang mungkin secara status dia lebih tinggi, tapi kemudian secara karakter, kelakuannya masih kanak-kanak. Bahkan ada saatnya orang itu mengalami namanya turun dan jatuh dalam kehidupan dia. Tapi kalau kita perhatikan sebaliknya, ada orang yang sudah lama juga masih seperti bayi rohani ya, masih harus diperhatikan. Ya jangankan baca Alkitab dengan firman Tuhan, ke gereja saja harus diperhatikan. Ada di lingkungan kami seorang oma senang sekali kalau dia dijemput dia ke gereja, padahal dia bisa pergi ke gereja. Ada seseorang yang tidak ditegur, tidak disapa, lalu dia merasa kurang diperhatikan. Hanya sejauh itu pemikiran dia terhadap pengenalan proses rohani dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan masih banyak orang yang secara rohani itu baik. Bahkan ada orang waktu saya khotbah keluar dia berkata, lama sekali khotbahnya. Ya karena yang mau didengar bukan seperti yang diharapkan. Nah sehingga kita tidak perlu menjudge orang lain, tetapi kita perlu belajar apakah saya masih sebagai bayi rohani atau sudah dewasa secara rohani. Pertumbuhan rohani sama sekali tidak berkaitan dengan pengetahuan tentang mengerti fakta Alkitab, data Alkitab, atau informasi Alkitab, atau sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang dan berulang-ulang. Itu tidak sama seperti pemahaman kita tentang pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan rohani, jangan salah, ada aspek di mana orang itu memahami tentang apa yang Tuhan ajarkan, sehingga dia dalam penelitiannya, dalam kesungguhannya, dia tahu maksud apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Lalu dia mau mengerjakannya dalam hidupnya. Lalu dia membagikannya, memberitakannya juga kepada orang lain. Jadi ada aspek saya tahu, tetapi saya juga lakukan. Jadi saya memahami, saya juga melakukan. Ada istilah knowing dan doing ya. Jadi istilah ada orang yang tahu banyak hal, tapi tidak melakukan banyak hal. Tapi lebih baik kita tahu, kita mengerjakan. Karena ada juga orang yang tidak tahu berusaha untuk melakukan, kadang-kadang juga melakukannya salah. Pertumbuhan rohani tidak sama sekali berhubungan dengan aktivitas, itu yang saya katakan. Kita sibuk dalam aktivitas, ya mungkin gereja kita tidak sesibuk seperti gereja-gereja yang lain. Gereja yang lain dari pagi sampai malam ibadah terus ya, ada 6 kali ibadah sampai pengerjanya udah kelelahan. Wah sepertinya luar biasa ya. Wah dulu kami di gereja yang lama 2 kali, 3 kali ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Wah rasanya udah paling rohani ya pada hari Minggu itu. Apalagi saya sebagai pengkhotbah, minimal khotbah 2 kali. Wah seperti sudah all out untuk Tuhan, karena waktu dipakai bagi Tuhan sepenuhnya pada hari Minggu itu, belum lagi tengah minggu. Jadi seakan-akan kita penuh dengan kesibukan, berlebihan waktu untuk dipakai bagi Tuhan. Itu sebetulnya bukan ukuran bagi pertumbuhan rohani kita. Dan saya diingatkan juga di dalam kelas yang Pak Simon sampaikan, ternyata salah satu aspek juga dalam pertumbuhan rohani secara alkitabiah, ya orang itu juga perlu istirahat.
Kalau kita terlalu berlebihan waktu, kadang-kadang apa yang kita pikirkan, sampaikan bisa tidak pas, tidak sesuai. Karena kita tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang kita sampaikan. Tapi juga belajar daripada kebenaran firman Tuhan, ya memang ada masa di mana ya misalnya Allah menciptakan dunia ini pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Bukan nganggur ya. Atau bukan untuk tidur. Tapi bagaimana ya memang itu waktu yang terbaik untuk menikmati apa yang sudah diciptakan dan menolong manusia untuk datang kepada Dia yang menyembah Dia. Lalu ada saatnya memang kita perlu beristirahat. Ini waktu yang terbaik. Kita bisa evaluasi, refleksi secara pribadi di hadapan Tuhan. Pertumbuhan rohani tidak sama sekali berkaitan dengan kekayaan. Nah, di Indonesia ini ajaran seperti ini kental sekali ya. Oh, dia pendeta kaya, berarti dia diberkati oleh Tuhan. Ya kan, makin tambah hartanya, sepertinya makin diberkati oleh Tuhan. Itu konsep materialistis, di mana orang memandang uang sebagai bahkan sebagai ukuran kerohanian seseorang. Di satu sisi orang tidak mau ada hamba Tuhan yang kaya raya ya. Tapi sisi lain orang senang dengan ajaran seperti itu. Ya kemarin ada seorang pendeta berkata, oh sekarang ini ada jemaat yang senang sekali pendetanya miskin, sehingga ada kecemburuan kalau ada pendeta yang kaya. Ya apalagi netizen di Indonesia cepat sekali tangannya ya, komen, nggak tahu orang itu siapa, kenal dari mana. Tapi karena memang ada pendeta tertentu yang menganggap bahwa itu salah satu ukuran. Jadi ukuran bahwa orang itu ya diberkati, salah satunya kesibukan dalam pelayanan. Ya berikutnya adalah ada harta benda yang makin bertambah, rumah makin bertambah, ya kan, mobil makin bertambah dan semakin bermerek. Dan kadang-kadang memang kita perhatikan Tuhan mengizinkan seseorang kaya, tetapi itu bukan tanda daripada pertumbuhan rohani. Kalau kita perhatikan murid-murid, apakah mereka tidak rohani karena mereka kurang kaya? Malah Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus. Sepertinya miskin sekali ya. Tetapi itu kekayaan yang lebih kaya daripada hal yang lain. Ya kalau kita berbicara tentang iman Kristen, pertumbuhan rohani. Tapi kalau orang menganggap kekayaan itu nilainya materi, pasti mereka berpikir ya orang kaya itu mereka lah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ukuran seperti itu tidak menjamin. Bukan berarti kita yang dalam takaran bagi orang tertentu kita miskin menjadi tidak rohani ya. Tidak, itu bukan ukurannya. Sehingga kita perlu hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Maka kunci pertumbuhan rohani, ya hari ini kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Berpeganglah pada Alkitab. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Mazmur 119 ayat 74 dikatakan bahwa betapa aku senangi Taurat-Mu ya Tuhan. Jadi ada suatu kedalaman, kerinduan, keseriusan bagi orang yang memang mau bertumbuh secara rohani, yang mereka harus dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan pengajar firman Tuhan yang benar. Ya saya waktu sekolah teologi memang banyak ditolong oleh pengajar-pengajar yang luar biasa. Tapi juga saya banyak belajar secara otodidak, mendengar di YouTube. Ya, jadi seperti John MacArthur, Steve Lawson, dan beberapa memang saya mendengar dari YouTube. Saya sangat ditolong dalam pemahaman-pemahaman yang mereka berikan. Dan itu sangat menolong kita untuk mengerti bahwa ya memang Alkitab itu pegangan bagi kehidupan kita. Ya jadi sejauh mana kita memahami bahwa Alkitab itu penting, ya sejauh itu juga kita akan berpegang padanya.
Ya kalau kita menganggap bahwa Alkitab itu tidak penting, maka yang terjadi tadi, kita akan mendengar nasihat-nasihat, kita akan mencari sesuatu yang sifatnya kuasa, mujizat, pengalaman dramatis, ya kan? Kita akan mengejar guru-guru yang dianggap hebat, yang banyak followersnya, atau kita mencari gereja yang penuh dengan entertain, ya kelap-kelap lampu, ya kan? Banyak yang tampil, lain sebagainya. Padahal ya memang itu bagian, tetapi bukan sesuatu yang lebih utama. Kita harus berpegang kepada gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah firman yang hidup, atau Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan dapat dipercaya. Jadi dia mulia, ya tidak merosot, tidak menyimpang, tidak hancur, dan tidak berubah. Karena firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Apakah kita masih percaya kepada kebenaran firman Tuhan? Atau kita menganggap firman Tuhan itu ya udah tambahan saja dari apa yang kita perlukan? Atau kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai landasan bagi kehidupan keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi ya pekerjaan kita, bagi segala aspek kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Ya kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan, berarti kita mengembalikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam semua aktivitas hidup kita kembali lagi kepada terang firman Tuhan. Karena kalau kita perhatikan orang-orang Israel ya, mereka sejak kecil disuruh untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada anak-anaknya. Kita bisa melihat itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, di mana memang ya kalau kita mau anak kita tidak tersesat dalam cara-cara dunia ini atau budaya-budaya dunia ini, ya kita harus mengembalikan anak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa keluar daripada situ. Ayat yang keempat dan seterusnya saya baca buat kita. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau juga harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Jadi supaya mereka mengerti kehendak Tuhan, orang tua itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang dan berulang-ulang. Maka saya pernah berkata bahwa kalau ada firman Tuhan, sepertinya itu sering kita dengar. Belum tentu firman itu tidak perlu bagi kita. Karena memang firman itu harus diajarkan berulang-ulang. Sama seperti di rumah kita mengajarkan anak kita berulang-ulang kan. Nah firman Tuhan memang harus diajarkan berulang-ulang. Pada saat apa? Pada saat duduk, berbaring, berjalan. Dan dikatakan engkau juga harus mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, tanganmu, menjadikannya sebagai lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Selain daripada di rumah, kepada anak-anak itu ada di gerbang rumahnya dan juga ada di gerbang kotanya. Artinya bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu diajarkan kepada anak kita. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkannya? Ya belajar kebenaran firman Tuhan. Ya kalau orang perjanjian lama, mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya dan 10 hukum perintah Allah yang diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi firman Allah itulah yang menolong mereka. Sehingga Alkitab juga berkata, ajarkanlah kepada anak kita suatu kebenaran supaya pada masa mudanya dia tidak menyimpang dari jalan itu.
Ya bayangkan kalau kita tidak mengajarkan sama sekali supaya anak kita berpegang pada Alkitab, ya maka dia tidak ada pegangan sama sekali dalam hidupnya. Ya jangan kita mengajarkan anak kita berpegang pada cara-cara dunia, budaya-budaya dunia. Ya misalnya sekarang banyak LGBT. Wah saya kaget, di TikTok muncul lain sebagainya, laki-laki, perempuan menikah. Wah mereka melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pantas kalau kita perhatikan dari sudut pandangan Alkitab. Tapi bagi kita yang memahami di luar Alkitab, kita berpikir itu sama. Oh itu nggak apa-apa. Jadi firman Tuhan itu menolong kita untuk menyatakan suatu kesalahan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, yang harus terjadi dalam kehidupan seseorang. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius, ini sangat menolong kita. Kenapa perlu kita belajar kebenaran firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itulah yang menolong kita mengerti apa yang benar, apa yang salah. Karena dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, bagaimana kita memperbaiki kelakuan, dan bagaimana kita untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kenapa ini diajarkan? Supaya orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, ya perbuatan yang benar, ya perbuatan yang suci, yang memuliakan Allah. Yaitu yang perlu kita perhatikan. Kenapa firman Tuhan itu penting dan kita perlu berpegang pada Alkitab. Sehingga di Bible study kita, di Bible and prayer kita, tidak terlalu banyak acara yang lain kecuali membahas firman Tuhan. Ya. Kenapa? Ya karena kita ingin kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang merasa bosan. Ya kalau bosan silahkan cari tempat yang lain yang lebih menyenangkan. Karena memang kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar. Kita banyak belajar, kita banyak mengerti, kita banyak mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu tidak ketinggalan zaman. Ia menyelidiki hati, memberi kehidupan, memberi makanan kepada orang percaya. Ia mengubah hidup, memperbarui pikiran dan hati seseorang. Jadi siapa yang bisa mengubah kita? Saya nggak bisa mengubah Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengubah diri. Yang bisa mengubah kita adalah Tuhan, Roh Kudus melalui firman-Nya yang diterangi di dalam hati kita. Sehingga dikatakan, ya bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih? Ya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita takut melakukan dosa karena kita takut ada orang lain, itu berarti ketakutan kita hanya sebatas di mana ya karena orang lain tidak lihat. Tapi kalau kita takut berdosa karena kita tahu ada Allah yang lebih besar, yang tahu meskipun orang tidak tahu, ya berarti itu ketakutan yang secara rohani, ya. Ya kita takut karena ada Allah yang hidup yang memperhatikan kehidupan saya sehingga saya takut berbuat dosa. Nah, itu salah satu pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Ya saya membaca tentang Yusuf. Menarik, Yusuf nggak takut karena ada orang tuanya atau ada orang lain. Dia takut karena ada Tuhan. Dia berkata, bagaimanakah saya melakukan dosa yang sebesar ini dan melakukan kejahatan di hadapan Allah. Ya ini sikap pertumbuhan secara pribadi di hadapan Tuhan bukan karena takut terhadap orang lain, karena dia tahu Tuhan melihat, Tuhan menyelidiki hati, Tuhan tahu siapa dirinya sepenuhnya. Jadi Roh Kudus memakai Alkitab untuk melahirbarukan kita, sehingga
Tidak heran misalnya ada khotbah yang biasa-biasa saja, kok ada orang yang balik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya sebetulnya bukan masalah biasa-biasa saja, tetapi apakah firman Tuhan itu disampaikan atau tidak. Masalah cara, masalah bagaimana, itu hal yang lain. Tetapi bagaimana kita membaca, memberitakan firman Tuhan, ya sesuai dengan firman Tuhan itu sesungguhnya, ya sehingga orang bisa bertobat. Jadi firman Tuhan itu melahirbarukan kita. Dia mengoreksi hidup kita. Dia bahkan menopang kita dalam kehidupan rohani kita. Sehingga dikatakan firman Tuhan itu seperti susu yang murni, menolong setiap orang percaya dalam pertumbuhan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Jadi firman Tuhan itu seperti susu yang murni, yang kita butuhkan, sama seperti bayi membutuhkan susu yang murni dalam pertumbuhannya. Maka bagian berikutnya adalah Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itu kita bisa perhatikan bahwa Tuhan itu sudah memberikan apa yang pantas, apa yang berguna bagi kehidupan kita untuk kesalehan kita. Maka kuncinya adalah, bisa diklik. Yang pertama, percayalah pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dia diinspirasi oleh Allah, atau firman Tuhan itu diinspirasi secara ilahi. Dia sempurna, dia tidak pernah salah, dia memadai, dan tidak perlu kita meragukan firman Tuhan. Jadi percayalah pada firman Tuhan. Nah, kesalahan orang adalah tidak mau percaya pada firman Tuhan. Sama seperti Adam dan terutama Hawa, ya, sudah dengar firman Tuhan. Ada orang berkata yang dengar adalah Adam, tapi Hawa tidak dengar. Ya, bagaimana mungkin ada keluarga yang suaminya dengar, istrinya nggak tahu? Ya, apalagi menyangkut perintah Tuhan, ya kan? Tapi yang pasti bahwa karena tidak percaya kepada perintah Tuhan, meragukan, apalagi ada godaan, itu yang membuat mereka terjatuh. Dan karena tidak percaya, biasanya itulah yang membuat kita menganggap itu tidak kita perlukan, dan bisa membuat orang yang hidup dalam dosa, tidak melakukan kehendak Allah. Maka percayalah bahwa firman Tuhan itu benar adanya, sempurna adanya. Karena ada ajaran lain yang berkata bahwa ya firman Allah bisa salah. Tapi kita memegang bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Maka percayalah pada firman Tuhan. Berikutnya, baca dan pelajarilah firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, lalu mempelajari. Jadi bukan hanya sekedar baca, yang penting selesai. Ya baik juga kalau kita membaca sambil kita catat, itu sangat menolong kita untuk mengerti, ya bertumbuh. Sehingga kalau ada firman Tuhan disampaikan, bagus juga kalau kita menyediakan catatan, supaya kita makin mengerti. Kita bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh, kita tidak tersesat, dan juga tidak mengajarkan ajaran yang lain kepada orang lain. Jadi kita itu berlaku layak di hadapan Allah, sama seperti kata Paulus kepada Timotius, kita harus berlaku layak di hadapan Allah di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang kita harus menghormati firman Tuhan. Ya, bagaimana kita menghormati firman Tuhan? Ya, kita harus menganggap dia sebagai harta yang paling berharga. Ya, seperti permata yang berharga, yang bernilai, yang kita butuhkan. Biasanya yang berharga kita sangat hormati.
Dulu saya datang ke salah satu tempat orang yang lumayan berada ya. Oh, dia punya gading gajah yang dia taruh. Wah, bagus sekali. Waktu kami bincang-bincang, padahal posisi saya masih jauh dari gading itu. Tapi sebelum saya mundur, dia sudah katakan, jangan mundur lagi Pak, nanti kena gadingnya. Itu rusak, itu mahal sekali. Lalu pernah suatu saat saya berkunjung ke rumah teman, lalu saya parkir. Nah, teman saya ini membakar sesuatu. Wah, saya langsung cepat-cepat keluar mengamankan mobil saya, jangan sampai kesambar ke mobil saya. Lalu teman saya berkata, itulah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, di sini saya memahami bahwa kalau kita memahami ini sesuatu yang berharga, bernilai, ya kita akan menghormati firman Tuhan. Menghormati bukan seperti agama lain yang tidak boleh dipegang seperti ini ya, atau di bawah sini, atau harus begini. Menghormati artinya kita mentaati, artinya kita mau menghargai apa yang Tuhan katakan. Menghormati firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Dan itu salah satu penghormatan kita, memegang firman Tuhan. Sehingga kita berlakukan bukan dengan cara-cara kita menempatkannya bagaimana atau memegangnya bagaimana, tetapi bagaimana kita memperlakukan firman itu sebagaimana kita memperlakukan Tuhan yang berfirman. Kemudian kita perlu mengasihi firman Tuhan. Mengasihi berarti memberi waktu memperhatikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi hasrat bagi kehidupan kita. Kalau kita mengasihi, nggak mungkin kita nggak memberi waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Atau tidak mungkin kita tidak memiliki hasrat untuk berpegangan hidup padanya. Lalu berikutnya, taatilah firman Tuhan, karena ketaatan adalah respon yang tepat. Ya, sia-sia kalau kita membaca banyak, kita mempelajari, kita mempercayai, kita menghormati, kita mengasihi, tapi kita tidak mentaati. Sebab dikatakan bahwa firman Tuhan itu bukan pilihan ya, untuk kita lakukan atau tidak, tapi itu suatu kewajiban bagi kita. Ya, kita harus taati. Dikatakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Dikatakan jangan berzina, ya jangan berzina. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya hormati. Jadi kita nggak bisa memperlakukan orang tua seperti teman kita, atau memperlakukan orang tua seperti bahkan musuh kita, atau dengan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua kita. Ya, hormatilah orang tuamu. Jangan mengingini harta orang lain. Ya, sebetulnya kita lihat saja di 10 hukum itu sudah berat sebetulnya kita kalau mau melakukan itu. Tapi itulah konsekuensi kalau kita mau taat. Ya, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mentaati? Ya, kita harus sangkal diri. Artinya ya, menyangkal diri itu gak mudah ya. Oh, ini saya mau, ini yang saya tidak mau. Dan menyangkal diri berarti kita menundukkan diri di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa itulah yang membuat orang-orang yang melayani Tuhan, mereka bisa tetap bertumbuh dalam imannya, karena mereka mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat. Dan kemarin waktu saya belajar di 1 Timotius, menarik juga yang disampaikan oleh Pak Simon di dalam tafsiran Pak Simon, bahwa jemaat di Efesus itu mendapatkan hal-hal yang istimewa. Ya, terutama pengajar-pengajar di situ adalah orang-orang hebat ya. Paulus, ada Timotius, ada Apolos, ada Yohanes. Tapi ternyata
ketika ada ajaran yang lain datang, mereka cepat sekali beralih. Sehingga Paulus memperingatkan kepada Timotius supaya berani untuk menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Karena memang kota Korintus menjadi kota yang strategis, dan memang banyak pengajar-pengajar yang kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Meskipun terselubung ada ajaran Taurat, tapi ajaran yang menyimpang. Wah, saya sangat berpikir bahwa ternyata ya, tidak jamin orang bertumbuh secara rohani meskipun pokoknya hebat, ya tempatnya hebat. Itu semua bergantung kepada kita. Apakah kita mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ya, kalau kita tidak mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan, istilah dosen saya, mau Tuhan Yesus pun yang berkhotbah, tetap saja kita seperti orang Farisi yang tidak akan mengalami yang namanya pengertian seperti yang dia sampaikan. Ya, maka kita perlu kembali lagi kepada hal ini. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, berpeganglah kepada Alkitab. Jadi jangan sia-siakan firman Tuhan, Alkitab. Saya tahu sekarang Alkitab seperti ini sudah jarang ya, malah jarang dibaca lagi. Kita seringkali pakai Android, dan Android itu kadang-kadang. Nah, kita harus kembali lagi berpegang kepada Alkitab, baca firman Tuhan. Mau dengar suara Tuhan? Calvin berkata, baca firman Tuhan. Ketika Alkitab bicara, Allah berbicara. John MacArthur juga berkata, kalau mau dengar Tuhan bicara lebih keras, baca lebih keras lagi. Wah, itu sangat menolong, karena nggak ada cara lain. Mari kita berdoa.